dalam pendapat sebagian ulama, tetapi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang banyak tertinggal atau dilupakan oleh kaum muslimin adalah wudhu dulu baru mandi. Tentu di belakang semuanya ada hikmah-hikmah yang sangat besar ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kecuali memang ada hikmah di situ. Imam Bukhari memberikan judul untuk hadis ini bab al-wudu qabla al-ghusl, wudu sebelum mandi junub. Pensyarahnya yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan yakni sunnahnya wudu sebelum mandi, wallahu a'lam. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua di halaman 43 dari Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata, adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu min al-janabah faghassala kaffayhi marratayn aw thalathan. ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. Kata Maimunah radhiyallahu anha, ini salah satu istri Nabi SAW, aku mendekatkan air kepada Rasulullah SAW untuk mandi junub beliau. Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali. Lalu memasukkan tangannya ke dalam bejana. Setelah itu, beliau menyiramkan air tersebut ke kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kirinya. Lalu, beliau menempelkan tangan kiri di tanah dan menggosok-gosokkannya dengan kuat. Lalu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat, diteruskan dengan menyiramkan air sepenuh telapak tangan ke atas kepala sebanyak 3 kali. Sebelum mengguyur air ke seluruh tubuh atau seluruh badan. Sesudah itu beliau menjauh dari tempat mandinya lalu mencuci kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadits ini, teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan kepada kita tentang tata cara mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang istri mengurus suaminya dalam setiap kebutuhannya, bahkan sampai pada hal-hal yang kecil seperti menyiapkan air untuk mandi atau perlengkapan mandinya, karena semua itu ada nilai pahala yang sangat besar. Kami sering sampaikan di pengajian-pengajian bagaimana seorang istri bisa meraih pahala maksimal hanya dari satu orang ini, dari suaminya. Karena memang tidak ada poliandri dalam Islam. Seorang wanita tidak bisa memiliki 2 orang suami. Beda dengan laki-laki, masih bisa ada hukum poligami. Kalau poliandri berarti tidak ada suami 2, cuma 1 saja. Artinya Anda hanya fokus mengurus 1 orang ini. Maka jangan pernah ada satu celah dalam kehidupan sedang bersama ataupun tidak bersama, di mana Anda bisa memaksimalkan untuk meraih pahala dari 1 orang ini. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Apa yang membuat hatinya tenang, hilangnya kegelisahannya, menghiburnya, memenuhi kebutuhannya, mendahulukan dirinya, mendahulukan keluarganya. Semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar, maka mendahulukan suami dan mengurusnya. Ini dinukil juga kisah tentang Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, di mana beliau menikah dengan Zubair bin Awam dan beliau berkata, saya mengurus semua kebutuhan Zubair, ya, dari kebutuhan dasar air di rumah, masakan, pakaian, bahkan sampai ya mengurus kudanya. Kalau kuda sekarang itu transportasinya, gitu ya, diurus, gitu. Dan juga aku pernah memikul di kepalaku biji-biji kurma dari kebunnya Zubair yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi keterlibatannya sangat jauh untuk bisa meraih yang terbaik dari suaminya. Subhanallah, kalau ada seorang wanita yang melalaikan tugas ini, maka selain dia jauh dari perintah Nabi SAW dan perintah syariat, juga membuat dia akhirnya jauh, berjarak dari suaminya. Seorang laki-laki itu akan merasa kehadiran istrinya di saat dia bisa berkhidmah. Dia hadir dalam menghibur hatinya, menyejukkan matanya, memenuhi kebutuhannya. Ya, dia patuh kalau diperintahkan. Itu sabda Nabi SAW. Maukah aku tunjukkan ahli surga di antara kalian dari kalangan wanita? Yaitu, kalau dilihat oleh suaminya akan sangat nyaman. Karena berpenampilan seperti yang suaminya suka. Misalnya, menata rumah dengan yang suaminya suka, menata makanan yang suaminya suka, dan seterusnya. Kemudian, kalau diperintahkan, maka dia mematuhi.
Dan dia tidak berselisih dengan suaminya dalam hal-hal harta ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dia semua terserah suaminya, gitu ya. Bagaimana suaminya bisa hadir dalam hidupnya, mengatur, dan dia pun ikut aturan-aturan tersebut. Kalau dia ingin sesuatu, keluar rumah izin, ya, ada tamu yang datang izin, semua ini bagian daripada adab-adab syar'i yang harusnya seorang muslimah peduli sekali, dan dia jadikan sebagai ajang pahala buat dia. Nah ini pelajaran, tentu kalau ingin kita bahas panjang, tetapi di sini kita bisa lihat bagaimana Maimunah menggambarkan beliau yang melayani Nabi SAW. Dan kita juga tahu hadis tentang Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat beliau dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan istana di surga tanpa ada kebisingan. Dan pada saat itu Nabi SAW masuk ke rumah dan dia langsung berdiri menyiapkan makanan kesukaan Nabi. Maka Jibril datang lalu mengatakan, "Hai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan, wadah yang ada makanannya, maka sampaikan," maksudnya karena perbuatan dan kebaikan dia melayani suaminya ini, dia akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ada salam dariku, serta sampaikan dia akan dapat istana di surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Dan cukup banyak bahasan tentang masalah ini sampai saking pentingnya kami membuat daurah khusus pesantren kilat namanya manajemen rumah tangga Islami Family Camp, ya. Ini menginap di beberapa titik-titik itu. Kemarin baru kami selesaikan juga di Bandung, Family Camp yang keempat, untuk memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana harusnya kita menjadi pasangan suami istri dan meraih pahala dari pasangan masing-masing dan meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya puncaknya hanya dengan saling memenuhi kebutuhan. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah tata cara mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari mandi junub terutama ya di sini, mencuci dulu kedua telapak tangan 2 atau 3 kali, lalu memasukkan tangannya ke dalam bejana. Maksudnya Nabi SAW kalau bangun tidur atau selepas melakukan hubungan biologis, beliau tidak langsung mencelupkan tangannya ke wadah, ke ember kalau kita, ke bak air misalnya. Tapi sunnahnya adalah beliau mencuci dulu, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang melekat di tangan yang harus dicuci, dihilangkan dulu, kemudian baru kita memegang air yang tergenang yang sifatnya memang suci. Tentu kalau Anda ada keran air di rumah pakai wastafel di kamar mandi atau Anda langsung di shower tidak ada masalah. Tapi tetap Anda jalankan sunnah ini ya. Cuci tangan ya terlebih dahulu 2-3 kali. Ya, kemudian setelah itu menyiramkan air tersebut ke kemaluan dan mencucinya dengan tangan kiri. Jadi Nabi SAW mendahulukan mencuci kemaluan karena biasanya orang kalau junub tentu ada sisa-sisa sperma, maaf ini. Maka ini dibersihkan dulu. Jadi setelah cuci tangan, kemaluan dulu dibersihkan. Lalu kemudian menempelkan tangan kiri di tanah dan menggosok-gosokkannya dengan kuat. Ya. Di sini bisa bermakna Nabi SAW karena tadinya membersihkan kemaluan beliau dengan dengan tangan kirinya, maka tangan kirinya yang digunakan untuk menempelkan ke tanah dan menggosok-gosokkan. Berarti seperti mensucikan tangan kiri tadi, ya, mensucikan tangan kiri tadi ya, karena memang di masa dulu itu tanah, belum ada lantai atau keramik seperti kita sekarang. Tapi kalau Anda mau jalankan sunnah ini tidak ada masalah. Anda setelah mencuci, ya, misalnya di tempat shower, kalau Anda lagi mandi junub, Anda kalau sudah mencuci kemaluan Anda, maka Anda boleh menggosokkan telapak tangan kiri Anda yang Anda gunakan mencuci ya. Dan di sini memang kita perlu ambil benang merah, kemaluan dipegang dengan tangan kiri. Begitu yang disebutkan dalam beberapa tata cara Nabi SAW. Beliau tidak atau bahkan beliau melarang untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kemudian setelah itu, setelah kemaluannya bersih, ya tangannya juga sudah bersih, lalu beliau berwudu seperti wudu sholat. Kemudian diteruskan dengan menyiram air sepenuh telapak tangan ke atas kepala sebanyak 3 kali sebelum mengguyur seluruh badan. Jadi di sebelah kanan disiramkan air. Dalam beberapa riwayat beliau mengambil air lalu memegang bagian kanan kepala sampai terasa air itu tersentuh di kulit kepala sebanyak 3 kali, baru kemudian menyiram sisi kanan tubuh lalu menyiram seluruh tubuh. Ya. Dan setelah selesai itu beliau minggir, ya, pindah dari tempat mandinya sedikit lalu membasuh kakinya. Nah inilah rangkaian daripada mandi junub yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian poin B-nya, wudu orang yang junub ketika hendak makan ataupun tidur. Riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berbunyi bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub?"
Qala na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Ya Rasulullah, bolehkah salah seorang dari kami langsung tidur saat sedang junub? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya boleh. Jika dia sudah berwudu, dia boleh tidur meskipun sedang junub. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita pentingnya seseorang bertanya yang berhubungan dengan masalah hukum-hukum agama yang dia butuhkan. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, boleh nggak orang kalau dalam kondisi junub? Biasanya kan orang kalau junub itu ada yang segera mandi, ada yang berpikir karena dia letih, dia merasa lebih nyaman, rileks tubuhnya sehingga dia mau tidur dulu. Maka hal ini dua-duanya dibolehkan. Dan lebih afdal Anda kalau mandi langsung, sebagaimana kami jelaskan tadi, menyegerakan mandi. Dan ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua disebutkan dalam sebuah hadits yang disahihkan oleh Al-Mudri dan juga Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Namun kalau misalnya Anda memang harus untuk istirahat ya, maka Anda usahakan berwudu terlebih dahulu. Tentu yang dimaksud dengan berwudu di sini Anda mulai dengan yang tadi ya. Jadi Anda cuci telapak tangan, selepas junub Anda bersihkan kemaluan Anda, sudah bersih, lalu Anda wudu seperti wudu sholat, lalu Anda istirahat. Jadi dibolehkan. Nah ini keutamaan fadilah pertama atau keutamaan hadits yang pertama adalah keutamaannya Umar bin Khattab sendiri yang bertanya, dan bolehnya seseorang muslim bertanya apa yang dia perlukan. Pelajaran yang kedua, adanya anjuran dari Nabi SAW bagi orang yang mau menunda mandi junubnya dengan cara dia berwudu dulu baru dia tidur. Ya. Dan ini korelasinya cukup banyak antara sunnah Nabi SAW wudu sebelum tidur. Ya, itu ada hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan ya, orang kalau dalam kondisi wudu pada saat mau tidur, itu dia dalam kondisi, kalau meninggal pun dalam kondisi fitrah. Mohon maaf. Fitrah artinya dia dalam kondisi Islam ya. Kemudian juga sunnah Nabi SAW yang selanjutnya yang kedua adalah bagaimana menjalankan hadis ini. Bahwasanya memang Nabi SAW menganjurkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sebuah pelajaran bagi umat ini, kalaupun mau tidur menunda mandi junub, maka tetap dalam kondisi wudu. Hadis kedua berhubungan dengan masalah ini, riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Nabi SAW idza arada an yanama wa huwa junub ghasala farjahu wa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Ini lebih rinci lagi ya. Bila Nabi SAW hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu seperti wudu untuk sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan dalam redaksi Imam Muslim disebutkan karena Rasulullah SAW idza kana junuban fa arada ya'kula aw yanama tawadda wudu'ahu lis-shalah. Apabila Rasulullah SAW dalam keadaan junub, kemudian beliau ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di footnote di bawah tentunya, di nomor 23, ada nomornya ya. Baik, riwayat ini kita ambil pelajaran langsung saja, yaitu kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, keutamaan beliau karena beliau menyampaikan kepada kita tentang tata cara ini. Ya, tata cara Nabi SAW kalau mau tidur sementara dalam kondisi junub, beliau berwudu dulu. Faedah kedua dari hadis yang bisa diambil adalah bahwasanya Nabi SAW pernah ya dalam kondisi ini. Artinya beliau tidak langsung mandi, tapi beliau wudu dulu baru beliau tidur. Nanti bangun tidur baru mandi. Misalnya menjelang subuh baru mandi atau menjelang sholat malam baru mandi. Karena di sini Aisyah berkata radhiyallahu anha, bila Nabi SAW hendak tidur sementara beliau sedang junub. Ya. Berarti kan beliau pernah melakukannya, tidur dalam kondisi dalam junub. Maka beliau mencuci kemaluannya dulu, kemudian beliau wudu seperti wudu sholat. Pelajaran yang selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana pentingnya seseorang membasuh kemaluannya. Karena biasanya sperma itu, maaf, itu agak melekat ya. Sehingga kalau tidak dicuci, biasanya akan berpengaruh pada kemaluan ya. Jadi lebih bagus dibersihkan. Nah, kalau di masa sekarang alhamdulillah sudah ada sabun juga pembersih yang bisa membantu sehingga betul-betul bersih kemaluan Anda seakan-akan Anda habis mandi ya, karena mencucinya dengan bersih, kemudian baru Anda wudu sholat, lalu kemudian Anda tidur ya. Dan ini dikuatkan dengan kalau kita mau tambahkan faedah keempat di redaksi Imam Muslim yang riwayat keduanya,
Yaitu kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah SAW dalam keadaan junub kemudian beliau ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Makan pun bagi orang junub dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Ya, mungkin diantara hikmahnya adalah bagaimana supaya titik-titik air wudu ini termasuk membasuh kedua telapak tangan ini membersihkan kalau ada sisa-sisa sperma, sisa-sisa keringat mungkin ya. Kalau orang dalam kondisi gerah, misalnya pada saat hubungan biologis ini dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian baru dia wudu. Nah wudu ini titik-titiknya kalau menyentuh semua. Telapak tangan, mulut, hidung, muka, kepala dan kaki ini titik-titik kata sebagian ulama adalah titik-titik yang menyingkirkan kembali tubuh. Makanya dalam hadis yang lain tentang masalah mengulangi biologi sebagai orang yang mengulangi, kata Nabi SAW, siapa yang ingin mengulangi biologisnya maka dia berwudu karena itu akan memotivasi dia, lebih memotivasi dia. Kenapa? Karena titik ini kalau kena air segar, gitu ya. Nah, orang kalau ngantuk wudu, gitu ya. Nah, ini wudu ini sangat besar sekali manfaatnya bila urat-urat saraf di sekitar titik-titik wudu ini tersentuh air. Baik, selanjutnya ada paragraf terakhir di poin B ini. Untuk memperluas setelah hadis ini, silahkan lihat kitab syarahnya. Dalam Fathul Bari disebutkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya dalam kurung wudu sebelum makan atau tidur bagi orang yang sedang junub adalah sunnah. Dan ini diriwayatkan atau disebutkan dari dalam kitab Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari. Kalau di sini kita bisa lihat bahwasanya wudu ini bukan wajib, ya. Yang wajib mandi junubnya, tapi wudu sebelum tidur, wudu sebelum makan bagi junub, ya. Nah ini wudu pada saat mau mengulangi biologis, semua ini hukumnya sunnah. Tapi namanya judul buku kita ini adalah sunnah-sunnah yang terlupakan. Ini walaupun sunnah adalah perintah Nabi SAW. Maksudnya sunnah secara hukum fikih ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi tetap saja dia adalah sesuatu yang sangat penting untuk diamalkan. Karena sunnah-sunnah Nabi adalah contoh-contoh beliau yang merupakan juga syariat. Walaupun masih ada opsional, diberikan opsi kalau orang tidak mau kerjakan tidak apa-apa. Tapi dia kehilangan banyak sekali pahala. Apalagi kalau akumulasi selama dia hidup. Baik, poin C-nya, wudu orang yang ingin mengulangi jima. Nah ini tadi sudah sempat kita singgung ya. Sekarang kita baca hadisnya dan syarah para ulama berhubungan dengan masalah ini tentunya ya. Dan ini penutupan dalam bab yang ini, ya, bab tentang bahasan masalah mandi junub. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, thumma arada an ya'uda falyatawadda." Jika salah seorang di antara kalian berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, maka berwuduklah terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Tirmidzi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama adanya motivasi untuk mengulangi biologis tersebut. Ya, bila Anda merasa butuh, jadi bukan hanya sekali, tapi kalau Anda mau ulangi bisa saja gitu kan. Dan ini biasanya karena seseorang meniatkan karena itu ibadah sehingga dia ingin mengejar pahala ekstra atau memang dia ingin membahagiakan pasangannya atau dia sendiri memenuhi hasratnya. Dan ini tentunya harus ada tips-tipsnya ya, di mana setiap pasangan suami istri selalu menjaga kebersihan, bau badan, bau mulut, nafasnya, ya penampilannya supaya membuat pasangan kita itu tertarik. Termasuk ibu-ibu mungkin di rumah pentingnya untuk membersihkan tempat tidur. Jadi walaupun selesai biologis jangan dibiarkan berantakan. Suami lagi masuk kamar mandi misalnya, cuma membersihkan kemarin untuk wudhu tadi misalnya, dia udah rapiin tempat tidurnya, dia udah wangiin kembali ya. Dengan gerak cepat itu akan memotivasi kalau Anda mau mengulanginya ya. Anda sudah menyiapkan juga, Anda sendiri sudah bersih-bersih. Anda seperti waktu awal sebelum biologis. Sudah kembali bersih dan rapi lagi. Sehingga lebih memotivasi dibandingkan dalam kondisi orang belum cebok, maaf ya, belum membersihkan kemaluan, kemudian belum juga kembali kumur-kumur misalnya pakai mouthwash atau sikat gigi, belum lagi kembali mengubah penampilan seperti contoh misalnya dia pakai baju yang berbeda, maka mungkin agak sulit untuk mengulanginya. Sementara di sini ada tersirat pesan bahwasanya dianjurkan mengulangi atau boleh mengulangi hubungan biologis tersebut. Karena sabda Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi. Nabi SAW di sini menyebutkan bila dia ingin mengulanginya, tersirat pesan masalah itu. Artinya kalau mau diulangi dan itu boleh diulangi. Bahkan kalau kita biologis sekali mendapatkan pahala sangat besar, berarti dua kali juga pahalanya.
Karena ada hadis Nabi SAW yang lain berbunyi tentang masalah di kemaluan kalian, fi bid'i ahdikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah yang besar, maksudnya pahala yang sangat besar. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlu walau fi ajr. Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya, dia rasa kenikmatan maksudnya, dia menggauli istrinya, kemudian dia dapat pahala lagi? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tum fil haram ala kuwal wizr, wa kadzalika fil halal. Atau kama qala Nabi SAW. Bukankah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, maksudnya zina, mendapatkan dosa? Nah, tanya, tentu saja iya. Kalau orang zina berdosa, maka begitu juga kalau dia kerjakan pada yang halal. Artinya, kita bisa renungi hadis ini. Bagaimana dosa zina adalah dosa besar, bahkan termasuk induk dosa besar. Ya, satu dari 7 atau 10 induk dosa besar, diantaranya zina. Naudzubillah. Nah sekarang, kalau zina itu kadar dosanya besar, dipertemukan dalam hadis ini oleh Nabi SAW dengan biologis yang halal. Artinya pahala yang didapatkan sangat besar. Karena dia seakan-akan dibarter dengan dosanya zina. Ya gitu. Maka ini kalau biologis yang halal, maka pahala yang besar. Maka orang kalau mengulanginya akan mendapatkan pahala. Gitu kan. Dan tentu saja orang selepas biologis biasanya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang cair, rileksnya tubuh, pikiran, banyak manfaat. Tapi tentu juga bukan berlebih-lebihan. Bukan juga berlebih-lebihan. Ada batasan tertentu di mana mungkin orang jenuh, di mana orang letih. Ya. Jadi kita bisa mengimbangi, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga kurang. Ya. Dan ada orang mungkin dia terlalu berlebih-lebihan dalam arti kata mungkin sehari sampai berulang-ulang. Sehingga akhirnya muncul kejenuhan. Mungkin keesokan hari atau lusa atau pekan depan dia ingin lakukan, dia sudah sangat jenuh. Karena terulang yang terlalu berlebihan. Atau mungkin terjadi lecet atau apa ya, itu mungkin bisa terjadi. Sehingga ini mengganggu interaksi yang selanjutnya. Atau ada juga orang yang kurang sekali. Dalam arti kata memang mungkin cuma sebulan sekali, sepekan sekali misalnya. Dan itu pun tidak dilakukan atau tidak dikemas dengan baik. Sehingga tidak dengan penampilan khusus, tidak dengan pakaian khusus, tidak dengan wangi-wangian khusus, tidak menjaga hal-hal ini, sehingga sekali sepekan pun itu sangat menjenuhkan. Nah, ini waswas syaitan yang membuat akhirnya interaksi biologis itu sangat tidak nyaman. Ya, ini harus diperhatikan ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan hal ini dengan sangat detail di banyak keadaan-keadaan. Di antaranya kata Nabi SAW, kepada para laki-laki, kalau kalian pulang dari safar, janganlah kalian datang ke rumah tanpa memberitahukan kepada para wanita, maksudnya istri di sini. Ya. Tujuannya agar, kata Nabi SAW, agar si wanita itu sempat menyisir rambutnya, mencukur bulu kemaluannya. Kenapa ini pesannya? Karena memang laki-laki itu berpengaruh sekali tentang masalah melihat penampilan. Kalau datang istri rambutnya berantakan, mungkin tidak mendorong syahwatnya, atau kemaluannya bau ya dan belum rapi-rapi. Ini kan dibahasakan kemaluan mewakili semua, mewakili ketiak, mewakili mulut, karena memang kemaluan yang paling sensitif akhirnya akan terjadi interaksi intim di situ. Nah, ini poin-poin dasar yang harus betul-betul digarisbawahi karena hadisnya membahas tentang masalah itu. Ya, jadi bagaimana kita memperhatikan hubungan homologis ini dan kita betul-betul mengemasnya dengan baik karena dia bagian daripada ibadah, ya, dia bagian daripada ibadah. Dan sayang sekali kalau kita hanya sekedar melampiaskan syahwat tanpa meniatkan ibadah. Harus kita niatkan ibadah karena kalau diniatkan ibadah, dia akan mendatangkan pahala besar sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Kalau dia pahalanya ukurannya, kadarnya dipertemukan Nabi SAW dengan dosa kalau orang berzina. Itu bahaya besar sekali, gitu ya. Dan kalau kita mengambil masalah hubungan biologis ini, sebenarnya tidak ada orang yang lemah ya, kecuali memang pikiran dia seperti itu. Ejakulasi dini dan yang sejenisnya ini terjadi karena memang sugesti orang gitu ya. Apakah memang karena dia menganggap dirinya lemah, atau memang dia sendiri tidak mengontrol diri pada saat syahwatnya sedang bangkit sehingga akhirnya lebih cepat dia menyelesaikan, apalagi meninggalkan pasangan dalam kondisi syahwat. Ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Nabi SAW melarang dalam hadis yang lain, laki-laki atau seorang suami menarik kemaluannya sebelum istrinya selesai dari hajatnya, ya, karena dia pun punya hajat di situ. Oleh karena itu laki-laki harus bisa mengontrol dirinya sehingga tidak egois, gitu ya. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadis seperti beliau mengatakan kalau seseorang dari kalian ingin berhubungan biologis maka kirimlah utusan-utusan. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa utusannya?
Kata Nabi SAW, ciuman, sentuhan, gitu kan. Itu semua bagian daripada ajaran baginda Nabi SAW. Dan ini bukan hal yang risih untuk disampaikan. Karena kalau tidak disampaikan secara ajaran Nabi SAW atau secara syariat, maka kira-kira Anda akan belajar di mana? Anda akan belajar dari film porno, Anda akan belajar dari tulisan orang-orang non-muslim yang akhirnya mereka mengajarkan tata cara mereka. Memang mereka subhanallah pada saat, maaf, buang air besar, buang air kecil, tidak cebok dengan air. Di mana kesuciannya? Anda sudah tidak asing bagi orang non-muslim. Mereka hanya kencing, lalu kemudian main tutup celananya langsung, tanpa cebok. Karena air seni itu kotoran. Ampas daripada tubuh kita dikeluarkan, kalau yang cairan melalui kemaluan, kalau yang kotoran berat tinja, maka dari belakang, dari dubur. Ya, kalau yang cairan dari kubul. Dan mereka tidak bersihkan itu. Sehingga akhirnya terjadilah interaksi biologis yang sebenarnya melahirkan bau dan segala macam. Terus bakteri dan penyakit. Makanya macam-macam penyakit muncul di wilayah mereka. Gitu ya. Dan kaum muslimin adalah orang yang terkenal sangat bersih. Karena syariat. Kalau dia jalankan syariat ya. Ada disenukil sebuah kisah. Seorang wanita tukang cuci baju. Ya. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Inggris, di London pada saat itu, begitu ceritanya ya, yang saya pernah baca di satu tulisan, dan Allah alam kebenarannya, tapi ini kisah-kisah nyata tentang masuk Islamnya orang. Ada seorang ibu, dia selalu seperti laundry kalau gitu ya, dia menawarkan jasa untuk mencuci pakaian, termasuk pakaian dalam, dan dia menceritakan bagaimana dia memperhatikan anak laki-laki, perbedaan dasar antara pakaian dalam mahasiswa muslim sama mahasiswa non-muslim. Jadi kalau mahasiswa muslim itu selalu celana dalamnya ditemukan bersih. Mungkin ada bau keringat, tapi tidak ada yang hal-hal yang noda-noda atau yang kotor. Tapi celana non-muslim selalu banyak sisa-sisa air seni kencingnya. Dan itu kotor, mendatangkan bau dan segala macam. Nah ini yang terjadi. Jadi memang Islam datang dengan sangat mengajarkan kebersihan. Belum lagi hadis Nabi SAW, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah indah, suka dengan keindahan. Hadis ini disebutkan karena ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, kalau seseorang di antara kami suka berpenampilan bersih, wangi, rapi, pakaiannya, sendalnya, sepatunya, semuanya bagus gitu penampilannya. Kan kita kalau lihat orang ada rapi, kan kita suka juga melihatnya ya. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, Allah itu indah dan suka keindahan. Maksudnya itu boleh, tidak masalah. Allah buat fitrah, kita kalau habis sikat gigi dan kumur-kumur, kita percaya diri untuk ngomong sama orang misalnya. Atau maaf, suami istri ciuman misal contoh. Kalau Anda sudah mandi segar, menyisir rambut, Anda pakai baju, Anda lebih yang bagus, Anda lebih percaya diri. Kan gitu. Dibandingkan ini semua tidak ada. Maka ini hal-hal sepele di mata sebagian orang, tapi sebenarnya besar. Karena ini bagian daripada syariat. Bukan penyampaian ijtihad atau upaya dari kami atau dari para teman-teman dai. Tetapi memang ini adalah penyampaian Nabi SAW yang merupakan ajaran agama. Dan kalau ajaran agama berarti dari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Dan Allah lebih tahu masalah itu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu masalah itu. Dan bagaimana secara fitrah manusia tidak suka dengan hal-hal yang bau sebenarnya. Ya. Kita begitu lewat di sebuah tempat ada bau tidak sedap, langsung kita tutup hidung. Atau ada orang ngomong sama kita ternyata mulutnya bau. Atau hembusan nafasnya. Atau mungkin penampilannya, ya, atau bau badan, maaf, ketiaknya. Wah, ini kalau sudah begini-begini bagian nampak aja kelihatan, apalagi kemaluannya itu pasti akan jauh lebih kotor gitu ya. Maka ini semua hal-hal yang mendasar yang harus diperhatikan secara khusus ya. Ini semua kita ambil istinbat hukum atau sebuah hukum ataupun faedah hadis dari potongan hadis ini. Karena Nabi SAW menyuruh kita kalau mau mengulangi biologis, adanya tersirat pesan masalah biologis. Juga jangan lupa teman-teman sekalian kalau mau biologis tentunya tambahannya adalah membaca doa. Karena sabda Nabi SAW, siapa yang ingin menggauli istrinya lalu dia membaca, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya anak-anak dan kenikmatan biologis. Maka kata Nabi SAW, kalau Allah mengaruniakan mereka anak dari biologis tersebut, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Ini berarti menandakan faedah yang luar biasa. Siapa yang tidak ingin teman-teman sekalian anaknya tidak jadi nakal, tidak jadi durhaka, karena digoda oleh syaitan kan untuk nakal, untuk durhaka, tapi tidak akan dapat hanya karena membaca doa. Contohnya kan gitu. Nah, di antara adab tadi yang kita sebutkan sini adalah dia ini faedah dari hadis, kalau dia ingin mengulangi biologisnya, maka dia berwudu. Ya, dia berwudu terlebih dahulu.
Sama tadi ya, cuci telapak tangan dulu, kemudian cuci kemaluan dengan bersih, ya kembali Anda fresh lagi, supaya pasangan tertarik lagi, Anda pun tertarik lagi untuk mengulanginya agar mendapatkan pahala. Anda wudhu, kemudian Anda mengulanginya. Kalau Anda tidak mau mengulangi, kita kembali kepada hadis sebelumnya, yaitu Anda tinggal tidur, tapi dalam kondisi wudhu. Mandi boleh Anda tunda. Tetapi sekali lagi, yang lebih sempurna adalah kalau Anda mandi langsung, itu jauh lebih tepat ya. Sehingga Anda kalau bangun malam, Anda sudah langsung bisa sholat tahajud, atau Anda bangun sudah azan subuh, Anda tinggal langsung sholat, karena sudah dalam kondisi bersih dan sudah mandi junub. Baik, kita dengarkan itu baru penyampaian dari kami tentang hadis ini secara matan atau letterlet ya, isi hadis. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan yang diangkat oleh penulis Haifah Hafidahullah tentang pendapat para ulama dengan hadis ini. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dalam kitabnya Al-Musannaf dari Salman ibn Rabi'ah. Dia menuturkan, Umar bertanya kepadaku, wahai Salman, apa yang kamu perbuat bila kamu telah berhubungan intim dengan istrimu kemudian ingin mengulanginya lagi? Maka aku balik bertanya, apa yang seharusnya aku perbuat? Umar lantas menjawab, berwuduklah di antara keduanya, di antara hubungan intim pertama dan selanjutnya. Riwayat yang kedua ini dinukil Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya adalah bagaimana pentingnya seorang muslim mempraktikkan ilmu. Ini pelajaran pertama. Kalau Anda sudah dapat sumbernya benar, Anda sampaikan kepada orang. Di sini kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya pada Salman. Padahal Salman ini termasuk ulamanya sahabat gitu ya. Maka beliau menanyakan, hai Salman, kalau kau selepas hubungan intim biologi sama istrimu, apa yang kamu lakukan kalau kau ingin mengulanginya? Maka Salman pun mengatakan apa yang saya harus perbuat. Baru Umar mengatakan berwuduklah. Di sini kan sebenarnya Umar bin Khattab beliaulah yang mempraktikkan hadis yang baru kita baca tadi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau tahu kalau uduk dulu, dan ada riwayat tadi sebelumnya di mana Umar yang bertanya kepada Nabi SAW, kalau seseorang itu mau tidur, ya, kemudian dia tidak sempat junub, maka apakah boleh? Kata Nabi SAW, boleh asal dia uduk terlebih dahulu. Jadi sunnah sebenarnya yang mungkin tadi sebagaimana kita sudah nukil perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyatakan itu adalah sebuah hukum sunnah, tetapi sayang banget kalau tidak diamalkan. Sayang banget kalau tidak diamalkan, karena ini jelas-jelas sunnah Nabi SAW. Jadi pelajaran pertama dari riwayat Ibnu Abi Syaibah rahimahullah adalah bagaimana pentingnya seseorang muslim mempraktikkan ilmu yang sudah diketahui. Jadi Anda sudah belajar begini, praktikkan. Dan Anda ajarkan kepada orang lain, Anda sebarluaskan. Karena salah satu cara untuk menambah pahala ekstra buat kita adalah menyebarkan ilmu yang sudah kita ketahui. Yang penting sumbernya benar gitu ya. Di sini Umar bin Khattab sudah tahu, maka beliau mengajarkan kepada Salman, dan di sini menandakan ketulusan beliau sampai-sampai setelah 1400 tahun pun masih sampai kepada kita riwayat ini, masih dinukil oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala mudahkan riwayat ini tersampaikan kepada kita. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang muslim menjaga adab. Kalau orang yang berbicara dengan dia jauh lebih pintar dari dia, jauh lebih bertakwa kepada Allah, jauh lebih kuat imannya, maka adabnya adalah jangan buru-buru menjawab. Mungkin ada memang informasi penting yang bisa disampaikan oleh orang tersebut. Misalnya di sini Salman bisa saja langsung menjawab, oh ya udah dia wudhu, gitu kan? Contoh. Tapi dia kembali bertanya, mengatakan pada Umar, apa yang seharusnya aku lakukan? Sebenarnya di sini Salman Al-Farisi yang pertama menghormati Umar bin Khattab karena jauh lebih pintar, jauh lebih saleh dari dia. Karena jelas kalau dibandingkan antara Umar sama Salman, pasti Umar lebih bertakwa kepada Allah SWT, karena dia termasuk sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Tentu tanpa mengurangi kadar penghormatan kepada Salman radhiyallahu anhu. Kemudian juga sisi yang lain, dia ingin tahu, mungkin apa yang dia ketahui selama ini berbeda dengan apa yang diketahui oleh Umar bin Khattab. Maka tidak ada salahnya mendengar pada orang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua kuping Bapak Ibu sekalian dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi ini memang harus hati-hati sekali. Mendengar dulu, mencerna dulu, baru kemudian kita mengambil satu kesimpulan dengan tutur kata kita. Karena Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya ya mayoritas ahli neraka itu dihukum justru karena lisan dia. Semoga Allah jaga dan memaafkan masa-masa lalu kalaupun ada kesalahan. Tetapi di sini yang kita bahas adalah
sekarang ke depannya, ini sering kami sampaikan. Kalau kami sampaikan sebuah hukum, sebuah penyampaian pesan Nabi SAW, tujuannya adalah untuk Bapak Ibu sekalian, sekarang ke depan. Ya, sekarang ke depan. Nah ini poin penting yang kita bisa ambil dari bagaimana Salman balik bertanya kepada Umar bin Khattab dengan tujuan menghormati Umar karena lebih baik dari dia, lebih afdal, dan juga ingin mencari informasi tambahan. Ya. Dan di sini terbukti Salman Al-Farisi tidak membantah Umar. Berarti menandakan apa yang Umar sampaikan berwudu ya sebelum mengulangi intim yang kedua ya. Itu Salman Al-Farisi juga memahaminya seperti itu. Baik, Imam Nawawi rahimahullah membuat bab namanya pembahasan khusus ya berdasarkan hadis ini dan hadis pada masalah sebelumnya, yakni bab jawaz naumil wudu jawaz naumil junub wa istibahul wudu lahu wa ghaslul farji idza arada an ya'kul aw yashrab aw yanam aw yujami'. Ya, ini bagian pegang bukunya mungkin bahasa Arab tapi dilatinkan ya, sehingga mungkin agak sulit Anda membacanya. Terjemahannya, bolehnya tidur bagi orang yang sedang junub serta sunnahnya berwudu dan mencuci kemaluan apabila ia ingin makan, minum, tidur dan berhubungan intim lagi. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullah langsung memasukkan dalam bab apa yang merupakan target utama hadis. Dan ini memang ciri khas beliau rahimahullah ya. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah catatkan dan ikhlaskan niat beliau atas semua ilmu yang beliau sebarkan dan semoga Allah tidak haramkan kita dari para beliau. Ini luar biasa, ilmunya sangat luas. Beliau kalau kita baca Majmu' Nawawi, ada Majmu' Nawawi kurang lebih 40 jilid yang berisikan fatwa-fatwa fikih. Kalau kita baca, kebetulan saya punya bukunya ya. Kalau kita baca judul-judul bukunya itu, dari judulnya saya sudah ilmu. Apalagi kalau kita baca rincian di dalam dengan pendapat-pendapat ulama dalam masalah hukum yang sedang dijelaskan. Makanya di sini beliau menulis bab saja ya pada saat mengangkat riwayat tadi Umar dan Salman Al-Farisi, maka juga hadis tadi ya yang Abu Sa'id Al-Khudri kalau seseorang terkadang mau mendatangi keluarganya atau menggauli istri lagi yang kedua kali, maka sebaiknya dia berwudu. Maka Imam Nawawi mengatakan bab ini, hadis ini dimasukkan bab panjang bolehnya tidur bagi orang yang sedang junub. Ini sudah hukum sendiri. Karena orang kadang-kadang bertanya, boleh nggak sih seperti Umar bin Khattab bertanya dalam riwayat sebelumnya kan, ya Rasulullah boleh nggak tidur dalam kondisi junub? Nabi SAW mengatakan iya, yang penting wudu, gitu kan. Serta sunnahnya berwudu dan mencuci kemaluan. Ini hukum sendiri. Selepas junub, mau makan, mau tidur, mau minum, mau hubungan biologis, cuci tangan, wudu dulu, baru aktivitas. Tentu kalau Anda mandi lebih sempurna. Tapi ini karena hadits yang membahas tentang masalah wudu, maka disebutkan oleh beliau begitu. Makanya bolehnya tidur bagi orang yang sedang junub, serta sunnahnya berwudu dan mencuci kemaluan apabila ia ingin makan, minum, tidur, atau berhubungan intim lagi. Imam Nawawi juga di paragraf terakhir mengatakan dalam syarah Muslimnya, maksudnya teman-teman sekalian bagian pegang buku syarah penjelasan Muslim maksudnya Sahih Muslim. Ya. Kesimpulan dari hadis-hadis itu adalah bolehnya orang yang sedang junub untuk tidur, makan, minum maupun berhubungan intim lagi sebelum mandi junub. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Mereka juga sepakat bahwa badan dan keringat orang yang sedang junub itu suci. Dalam hadis-hadis ini, hadis-hadis itu juga ada petunjuk sunnahnya berwudu dan mencuci kemaluan karena semua hal tersebut. Ya. Apalagi jika orang tersebut hendak berhubungan intim dengan istri yang belum dijamahnya. Hadis ini atau penjelasan ini tentunya dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim jadi 2 halaman 222. Nah perkataan Imam Nawawi rahimahullah ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di sini dari hadis ini, dan memang ini tradisi ulama ya, mereka kalau menemukan sebuah hadis dan selama hadis itu masih bisa dikorek mutiara ilmunya, disusun faedah-faedah, maka mereka akan keluarkan sebanyak mungkin faedah. Karena bisa saja Anda nggak membutuhkan faedah yang pertama karena Anda sudah amalkan, maka Anda bisa dapat faedah dari faedah yang kedua, atau faedah yang ketiga, atau faedah yang ke-10, atau faedah yang ke-20. Ya, kadang-kadang dalam sebuah hadis bisa dikeluarkan banyak sekali faedah-faedah untuk diambil sebagai sebuah hukum.
Nah, di antaranya di sini adalah kesimpulan hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya orang yang sedang junub untuk tidur, makan, minum, maupun berhubungan intim lagi sebelum mandi junub. Yang penting tadi kalau dia mau sunnahnya, dia cuci tangan, dia wudhu, kemudian baru dia aktivitas tadi ya. Intinya boleh menunda mandi junub, boleh menunda mandi junub ya. Kemudian tentu di sini bukan menunda mandi junub sehingga kehilangan waktu sholat ya, tetapi bagaimana dia mengatur juga waktunya agar dia bisa mandi sebelum waktu sholat sehingga tidak ketinggalan. Kemudian juga sebagaimana belum mengatakan ini disepakati oleh para ulama. Kemudian juga dari sisi lain ada kesepakatan ulama juga tentang masalah keringat ya, badan dan keringat orang yang junub suci. Jadi kalau ada dalam keadaan junub lalu Anda salaman sama dia, Anda tidak najis. Jadi pun sama, gitu kan. Keringatnya pun bukan keringat yang ya tidak baik, tapi itu tetap suci. Cuma tadi kalau orang lebih amannya, kami mengatakan tadi, karena ada tersirat motivasi untuk mengulangi biologis, maka Anda dianjurkan untuk mandi bersih, atau Anda menghilangkan keringat Anda kembali, Anda sudah wangi kembali. Ini semua akan memotivasi pasangan Anda untuk mengulangi biologis tersebut. Ya. Dan juga di sini dikatakan, yang terakhir adalah hadis-hadis itu ada petunjuk sunnahnya berwudu dan mencuci kemaluan karena semua hal tersebut. Jadi di sini mencuci kemaluan itu penting, sudah kami bahasakan tadi, karena sperma itu kadang-kadang melekat ya. Kalau kita bersihkan laki-laki ataupun perempuan, baik yang menuangkan spermanya ataupun yang karena ada sisa di kemaluannya, ataupun wanita yang menerima sperma tersebut, ini semua dibersihkan dengan baik ya. Karena ini akan menjaga sterilnya kemaluan dan juga membuat tidak kerasnya. Karena dia kalau mengeras di kemaluan kan jadi tidak nyaman juga ya. Bahkan bisa membuat lecet misalnya. Nah ini dan dianjurkan tentunya orang kalau yang mau mengulangi hubungan intim dengan istrinya, hal ini akan sangat membantu dia. Selain memang walaupun dia tidak mau ulangi mencuci kemaluan dan wudhu adalah baik, maka kalau dia mau ulangi, maka jauh lebih baik dan lebih membantu dia untuk bisa tentunya dia mengulanginya. Allahu a'lam. Baik, ke depannya insya Allah kita akan masuk ke bab baru tentang masalah siwak, masalah siwak. Kalau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya beristighfar kepada Allah dan memohon maaf kepada semua jemaah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.